Gimana kabarnya Kang Pari? Alhamdulillah baik. Barusan dari mana dulu? Dari rumah langsung ke sini. Iya, dari rumah Oh, langsung oke. sih. Seperti biasa ya, saya akan menjelaskan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu yang mana Kang Pari jangan ragu atau jangan takut permasalahan Kang Pari akan bocor karena dalam counseling itu ada asas kerahasiaan yang mana cukup kita berdua saja yang tahu tentang permasalahan Kang Pari. Oke. Ada pertanyaan sebelum masuk counseling? Tidak ada. Tidak ada, oke. Kalau seperti itu kita langsung masuk saja ya ke tahapan konseling. Baik, apa yang terjadi pada diri Kang Fahri, yang berubah pada diri Kang Fahri ketika terakhir kita bertemu di situ? Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik. Iya. Oke. Terus ada lagi? Cukup merasa lega dengan persoalan yang sebelumnya, yang hari ini alhamdulillah sudah cukup meredah atau sudah cukup tereliminir. Oke. Kira-kira Kang Fahri melakukan apa saja untuk menuju diri Kang Fahri itu lebih baik? Sesuai dengan arahan Kang Ridwan, saya mencoba melakukan aktivitas-aktivitas yang dari seminggu kemarin saya lakukan sehingga persoalan-persoalannya itu bisa teralihkan. Persoalan-persoalan yang saya hadapi bisa teralihkan, dan alhamdulillah sejak hari ini saya cukup merasa lega juga. Jadi Kang Fahri melakukan semua solusi-solusi yang Kang Fahri temukan, dan Kang Fahri juga menjadi lebih baik dengan cara melakukan hal seperti itu. Ada lagi nggak hal-hal yang Kang Fahri lakukan selain dari itu, yang mana bisa menjadi diri Kang Fahri itu menjadi lebih baik? Untuk sekarang tidak ada. Jadi pada waktu kemarin-kemarin Kang Fahri melakukan aktivitas-aktivitas mana yang Kang Fahri menemukan di solusi sesi 2 ya. Ya. Dengan hal itu Kang Fahri menjadi lebih baik ya, menjadi terlupakan yang akar permasalahan Kang Fahri. Ya. Terus apa yang Kang Fahri rasakan ketika perubahan itu sudah hilang gitu, atau teralihkan gitu ke yang lain? Ya, yang saya rasakan cukup merasa lega, sebab keresahan-keresahan yang sebelumnya ada itu sudah teralihkan dengan pengalaman-pengalaman yang saya rasakan pada saat ini, baik itu pengalaman kerja ataupun pengalaman di luar aktivitas yang sebelum-sebelumnya saya lakukan. Itu. Oke, jadi dengan hal seperti itu semua permasalahan Kang Fahri bisa dikatakan sedikit teralihkan ya dengan kesibukan Kang Fahri sendiri juga. Yeah. Oke, baik. Kira-kira kalau diskalakan ya, yang mana skala itu ada ada dari 0 sampai 10. 0 itu Kang Fahri merasa terpuruk, dan 10 itu Kang Fahri berada di kesuksesan atau udah mencapai tujuan hidup Kang Fahri. Kira-kira Kang Fahri berada di skala berapa? Kalau misalkan ditanya skala sekarang itu saya anggap berada di skala 9. Di skala 9. Oke. Itu sangat luar biasa ya, menurut saya sangat baik sekali gitu. Yang mana terakhir kita bertemu di sesi 2 itu Kang Fahri berada di skala 7. Skala 7 sekarang meningkat ke skala 9. Oke, itu 2 skala ya, berarti 2 skala naik. Apa saja yang Kang Fahri lakukan bahwasanya Kang Fahri itu sudah berada di skala 9? Ya, saya melakukan segala aktivitas yang bisa mengeliminir atau mengalihkan persoalan-persoalan sebelumnya, sehingga saya bisa berada di posisi sekarang yang ada di skala 9. Jadi saya seperti biasa melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya saya lakukan, baik itu dari kerjaan ataupun menambah wawasan pengalaman di luar.
itu mungkin. Oke, yang Kang Pari lakukan itu aktivitas kesibukan atau menyibukkan diri agar Kang Pari bisa mencapai di skala 9. Iya. Kira-kira apa yang Kang Pari rasakan ketika Kang Pari sudah berada di skala 9? Saya merasa lega, juga cukup puas, ya puas dengan yang saya rasakan hari ini. Itu saja mungkin. Jadi Kang Pari merasa puas, merasa lega ketika berada Kang Pari di skala 9. Iya. Oke, baik, kalau seperti itu mungkin saya akan memberikan pertanyaan ya kepada Kang Pari, yang mana pertanyaan ini butuh waktu ya untuk menjawabnya. Dan coba Kang Pari ambil posisi yang mana posisi Kang Pari itu menjadi lebih nyaman. Oke, baik. Coba Kang Pari lihat di depan Kang Pari itu ada kursi yang dinamakan kursi sukses ya, yang mana kursi sukses itu bisa melupakan permasalahan Kang Pari atau mencapai tujuan yang Kang Pari inginkan, dan Kang Pari juga bisa melihat 5 tahun yang akan datang. Oke, kira-kira apa yang Kang Pari lihat di kursi sukses itu? Yang saya lihat dari kursi itu, saya berada di posisi yang semua cita-cita saya inginkan bisa tercapai, sudah tercapai. Kalau saya lihat, baik itu dari cita-cita dari kerjaan, terus dari cita-cita dari organisasi maupun cita-cita pribadi, yang tentunya dari yang saya lihat itu sudah tercapai semuanya, sehingga saya bisa merasakan bahagia. Jadi yang Kang Pari lihat itu di kursi sukses itu bahwasanya cita-cita atau harapan dan keinginan Kang Pari sudah tercapai. Kira-kira apa yang Kang Pari rasakan ketika bahwasanya Kang Pari sudah tahu gitu bahwa cita-cita, keinginan semuanya sudah tercapai? Bahagia tentunya, dan juga ya bersyukur bisa menggapai semua cita-cita saya dan juga keinginan saya, dan tentunya bisa keluar dari persoalan-persoalan yang saya hadapi sebelumnya. Itu menjadi rasa syukur yang teramat bagi saya. Oke. Terus apa yang berbeda pada kursi sukses itu pada diri Kang Pari? Contohnya berbeda dari kursi ini ke kursi itu gitu juga, kehidupan Kang Pari menjadi lebih berbeda. Nah, kira-kira apa yang berbeda di kursi sukses itu? Tentunya banyak perbedaannya, diantaranya mungkin kehidupan yang memang skalanya berbanding beda dengan yang saya rasakan, dan juga kebahagiaan dan pengalaman yang tentunya menjadi pelajaran bagi saya yang teramat, sehingga saya bisa merasakan sukses secara lebih baik. Jadi Kang Pari sudah merasa bahwa diri Kang Pari itu menjadi diri lebih baik ya, menjadi lebih baik. Oke, itu sangat luar biasa ya menurut saya, karena di kursi sukses itu Kang Pari bisa melihat tentang keinginan atau harapan dan tujuan yang Kang Pari inginkan. Nah, oke, baik. Jika diberi judul, kira-kira Kang Pari mau memberikan judul apa? Kalau diimajinasikan, kira-kira Kang Pari mau memberikan judul apa dengan kursi sukses ini? Dari gelap terbitlah terang mungkin. Dari gelap terbitlah terang. Jadi judulnya dari gelap terbitlah terang. Oke, jika diimajinasikan ya, kira-kira Kang Pari mau menyimpan judul itu di sebelah mana? Di sebelah kiri, di sebelah kanan, atau di atas, atau di bawah, atau di tengah? Nah, kira-kira Kang Pari mau menyimpan judul itu di sebelah mana? Dari atas mungkin. Dari atas. Ya. Oke, kalau Kang Pari akan memberikan judul itu
warna atau Kang Pari akan memberikan warna, kira-kira warna apa yang akan Kang Pari berikan? Warna, boleh dua warna? Boleh. Kalau gelap ya gelap hitam, kalau putih ya dari gelap terbitlah terang, terangnya putih. Jadi dua warna. Jadi dua warna ya. Oke, jadi judul Kang Pari itu dari gelap terbitlah terang, dan Kang Pari menyimpan posisi itu di bagian atas dan memberikan warna ketika gelap warna hitam dan terang warna putih. Ya. Nah, kenapa Kang Pari memberikan judul seperti itu? Sebab saya teringat salah satu penggalan ayat dalam Al-Quran, minaz zulumati ilan nur, bahwasanya setelah gelap pasti bakal terbitlah terang. Jadi menurut saya kalau misalkan dikaitkan dengan hal yang terjadi dengan saya, itu bisa disimpulkan bahwa setelah keberhasilan itu dimulai dari keterpurukan, atau kesuksesan itu bermula dari ketidaksuksesan, yang mana banyak proses-proses yang mesti dilalui, yaitu proses yang memang dirasa kurang enak ataupun enaknya. Makanya menurut saya judul yang saya berikan itu menurut saya cocok banget kalau misalkan dikaitkan dengan persoalan yang saya hadapi. Oke. Jadi mungkin itu filosofi yang memberikan alasan dengan Kang Pari memberikan judul seperti itu. Oke, saya juga ingin tahu kenapa Kang Pari menyimpan judul itu di bagian atas. Menurut saya kalau misalkan berbicara masalah judul, tentu harus berada di posisi yang memang orang pun bisa lihat secara langsung. Makanya kalau misalkan disimpannya di bawah, tentu orang pun kalau misalkan disuruh membaca pasti dari atas dulu awalnya. Makanya kalau posisinya di atas tentu menjadi barang hal atau kalimat yang bakal pertama kali dilihat oleh orang. Itu mungkin filosofi kenapa judulnya harus di atas dengan huruf kapital. Nah, terus kalau warna, Kang Pari ada memberikan warna itu dua, yang warna hitam dan putih. Alasan Kang Pari itu kenapa memberikan warna hal seperti itu? Menurut saya kalau hitam itu identiknya dengan keterpurukan, menurut saya atau kegelapan, dan putih menggambarkan dengan keterangan atau kebalikan dari warna itulah. Jadi itu alasan saya kenapa ada dua warna, dari hitam ke putih, dua warna yang memang berbeda atau punya filosofi yang berbeda juga. Itu mungkin. Jadi Kang Pari juga mempunyai filosofi tertentu ya, mempunyai alasan juga, yang mana ketika Kang Pari memberikan judul seperti itu dan menyimpannya atau meletakkannya di sebelah atas, memberikan warna sesuai dengan Kang Pari, karena Kang Pari juga mempunyai filosofi tersendiri mungkin ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin Kang Pari coba pindah ke kursi sukses. Oke, sekarang Kang Pari sudah berada di kursi sukses ya, yang mana tadi saya ceritakan, yang saya gambarkan. Selamat. Sekarang saya ingin berada di. Sekarang saya ingin bertanya kepada Kang Pari ya. Apa yang Kang Pari rasakan saat Kang Pari duduk di kursi sukses itu?
Saya merasa bahagia tentunya, juga senang sudah bisa berada di posisi sekarang, atau mungkin berada di posisi yang memang saya idam-idamkan atau cita-citakan atau saya impikan. Itu mungkin. Oke. Eh, dan itu semakin membuat diri Kang Fahri itu lebih baik gitu ya. Ya. Bayangkan bahwa diri Kang Fahri itu mampu mencapai tujuan yang Kang Fahri inginkan. Baik, sekarang Kang Fahri sudah berada di masa depan ya, sudah mencapai yang Kang Fahri inginkan atau harapan yang Kang Fahri inginkan itu semuanya sudah tercapai. Sekarang apa yang Kang Fahri rasakan? Senang tentunya. Senang. Iya, senang, bahagia. Dan saat perasaan senang itu muncul, di bagian tubuh manakah yang paling besar Kang Fahri rasakan? Kepala. Kepala. Oke. Jika Kang Fahri rasakan di bagian kepala, perasaan apa yang paling berbeda di sana? Serasa bahwa beban-beban yang sebelumnya mengkerangkeng saya itu sudah hilang. Sudah. Ya, di kepala saya atau di pikiran saya. Ya, memang itu menjadi pencapaian yang luar biasa bagi saya, bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang tadinya mengkerangkeng kehidupan saya. Itu mungkin. Oke, baik. Jadi perasaan Kang Fahri menjadi lebih baik dan dirasakan itu di bagian kepala, ya. Oke, mungkin itu juga membuat Kang Fahri menjadi lebih puas dengan diri Kang Fahri tersendiri dengan cara seperti itu. Baik, silakan Kang Fahri coba pindah lagi ke kursi ini. Saya ingin menanyakan skala ya kepada Kang Fahri. Skala 0 sampai 10, yang mana skala 0 itu berada di terpuruk gitu, dan 10 itu Kang Fahri berada di posisi tertinggi atau merasa jadi Kang Fahri itu lebih puas gitu, dan keinginan Kang Fahri itu sudah tercapai. Kira-kira Kang Fahri sekarang ada di skala berapa? Menurut saya berada di posisi 10 sekarang. 10. Ya. Wah, itu luar biasa ya, Ya. sangat luar biasa. Skala 10 itu yang Kang Fahri inginkan mungkin ya, Ya. harapan yang lebih baik gitu. Apa yang Kang Fahri lakukan bahwasanya sekarang Kang Fahri sudah ada di skala 10? Yang saya lakukan ya terus melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif tentunya, dan juga terus menambah wawasan, pengalaman, ilmu pengetahuan saya, sehingga saya akan menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Terus apa yang Kang Fahri rasakan bahwasanya Kang Fahri sekarang berada di skala 10? Bahagia tentunya. Bahagia. Iya, bahagia. Bahwa jadi Kang Fahri merasa bahagia ketika Kang Fahri sudah berada di skala 10. Iya. Oke, baik. Sekarang Kang Fahri akan berjalan menuju kursi sukses ya. Saya ingin Kang Fahri lakukan berjalan ke kursi sukses, dan setiap langkah-langkah itu Kang Fahri harus menemukan solusi-solusi sendiri ya. Baik, sekarang coba Kang Fahri lakukan. Nah, coba langkahkan kaki Kang Fahri. Ya. Solusi apa yang Kang Fahri temukan di langkah pertama? Melakukan aktivitas yang belum saya lakukan, khususnya di dunia fotografer. Ya, saya mencoba menyelami
dunia fotografer agar menambah hazanah pengalaman saya. Silahkan melakukan langkah kedua. Apa yang Kang Fahri temukan di langkah kedua? Solusi apa yang Kang Fahri temukan? Mencoba membangun bisnis secara konsisten tentunya, sehingga menjadi suatu pengalaman yang baru bagi saya. Itu mungkin. Oke, coba Kang Fahri lakukan lagi langkah ketiga. Terus solusi apa yang Kang Fahri temukan di langkah ketiga? Mencoba daftar kuliah S3 secara gratis dengan cara mencari beasiswa secara full. Itu mungkin. Baik, silakan duduk. Oke, Kang Fahri ketika menuju kursi sukses dan di mana setiap langkah itu Kang Fahri menemukan solusi-solusi tersendiri. Sekarang Kang Fahri sudah tahu solusi-solusinya. Apa yang akan Kang Fahri lakukan? Yang saya akan lakukan ya tentunya melaksanakan solusi-solusi tersebut. Jadi Kang Fahri akan melaksanakan solusi-solusi yang mana Kang Fahri temukan barusan di setiap langkah-langkah. Ya. Oke, baik. Kira-kira Kang Fahri akan melakukan seperti apa solusi? Dengan cara seperti apa? Melakukan dengan cara yang saya bisa mungkin. Jadi intinya Kang Fahri akan melakukan solusi-solusi yang mana solusi itu Kang Fahri temukan di setiap langkah tersebut. Ya. Oke, baik Kang Fahri. Barusan kan Kang Fahri itu sudah berada di skala 10 ya, yang mana skala 10 itu tujuan atau harapan Kang Fahri yang tadinya dari skala 4, 5, 7 gitu, 6 gitu. Jadi berada di skala 10 sekarang. Nah, kira-kira Kang Fahri sudah cukup atau ingin melanjutkan lagi? Saya kira cukup. Cukup. Jadi Kang Fahri sudah merasa lega, Ya. sudah lupa dengan permasalahan-permasalahan Kang Fahri. Oke, baik. Kalau Kang Fahri sudah merasa cukup, mungkin ini sesi 3 ini sesi terakhir ya, sesi terakhir konseling kita. Karena Kang Fahri sudah berada di skala 10 dan Kang Fahri juga sudah merasa cukup. Ya. Tidak akan lanjut lagi. Insya Allah tidak. Apa yang Kang Fahri rasakan sekarang ketika Kang Fahri berada di posisi kesuksesan atau harapan yang Kang Fahri inginkan gitu? Apa yang Kang Fahri rasakan? Bahagia tentunya, bersyukur dengan pencapaian yang saya bisa raih, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Itu mungkin. Oke. Jadi cukup ini sesi 3. Ya, Oke, baik kalau cukup. Saya sangat bangga sekali kepada Kang Fahri yang mana dari awal kita bertemu dari sesi 1, sesi 2, pada akhirnya sekarang di sesi 3 yang mungkin ini terakhir gitu ya, kita bertemu di sesi 3 ya. karena Kang Fahri juga sudah merasa cukup gitu ya, dan sudah lupa, sudah hilang permasalahan yang Kang Fahri rasakan. Ya. Oke, baik. Mungkin kalau Kang Fahri sudah merasa cukup, sudah merasa lega, kita akhiri saja ya sesi konseling ini. Selamat kepada Kang Fahri, bahwasanya Kang Fahri sudah berada di skala yang Kang Fahri inginkan, dan harapan tujuan Kang Fahri berada di sini. Ya. Mungkin dicukupkannya Kang Fahri untuk sesi 3. Selamat kepada Kang Fahri. Kang Fahri sudah sukses. Siap. Terima kasih. Ya. Bisa langsung ya keluar? Ya, silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama.